Meski belum diberlakukan, aturan baru dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 yang membuat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan membayar tambahan biaya menuai kritik. Aturan ini dituding merugikan masyarakat dan rumah sakit. Beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 dikeluhkan, yakni pasal 3 dan 9 yang menyangkut urun biaya dan selisih biaya. Pada golongan layanan kesehatan tertentu, masyarakat diwajibkan membayar biaya tambahan atau urun biaya. Misalnya, untuk setiap rawat jalan di rumah sakit kelas A dan B, peserta dipatok urun biaya Rp20.000. Kemudian Rp10.000 untuk di kelas C, D, serta klinik utama atau paling tinggi sebesar Rp350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam jangka waktu 3 bulan. BPJS Kesehatan juga bisa menarik biaya patungan 10% atau maksimal Rp30 juta untuk layanan rawat inap di kelas 1 yang dihitung dari biaya pelayanan dari total tarif INA-CBG. Urun biaya itu yang dimaksud itu adalah untuk beberapa jenis pelayanan kesehatan yang kemungkinan ada penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana nanti mekanismenya? Nanti akan dibentuk tim oleh Menkes. Nah, tim itu terdiri dari beberapa stakeholder seperti ya BPJS Kesehatan juga, kemudian asosiasi Vaskes, asosiasi profesi, ID dan sebagainya, Persi dan sebagainya nanti akan ditunjuk oleh Menkes dalam sebuah tim untuk membahas jenis-jenis pelayanan seperti apa yang masuk dalam kategori penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Mengutip data dari BPJS Watch yang dilansir cnnindonesia.com, persalinan sesar menjadi salah satu jenis layanan yang paling sering mengalami kebocoran atau disalahgunakan. Misalnya, pasien secara medis bisa melahirkan normal, namun malah diambil tindakan sesar. Pada Januari sampai November 2018, BPJS Kesehatan harus membayar Rp3,2 triliun untuk operasi sesar. Memang di Undang-Undang SDSN 40 2004 di pasal 22 ayat 2 itu mengatur apabila program JKN ini mengalami defisit, maka yang harus dilakukan adalah iur biaya. Tapi kami belum sepakat karena ini belum ideal, Mas. Dan di situ iur biaya di pasal 3 itu mensyaratkan hanya bagi PPU, pekerja penerima upah, dan peserta mandiri. Di kepesertaan ada 3, Mas Farid. Ada yang PBI. PBI di situ terkecuali. PBI tidak mengiur biaya. Ini yang saya tidak sepakat juga di situ. Ada suatu bentuk diskriminasi. Menurut Arief, untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI juga harus kenai aturan baru ini dengan cara dibayar pemerintah pusat atau daerah. Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau Persi Jawa Timur juga keberatan dengan aturan baru ini. Ada pasal yang menyatakan bahwa baik bagi rumah sakit ya, kalau menurut rumah sakit teman-teman kita direktur itu bicara, loh ini nggak adil. Masalahnya rumah sakit merasa bahwa BPJS nanti pada saat membayar klaimnya rumah sakit dikurangi dari urun biaya si pasien. Jadi misalnya sejuta, INA-CBC-nya sejuta gitu ya, pasien diminta membayar 200.000, berarti BPJS hanya membayar kepada rumah sakit 1 juta dikurangi 200.000, seperti itu. Nah, kita, loh ini kan nggak pas. Yang dimaksud Febria adalah pasal 9 ayat 5 yang merujuk pada ayat 3 huruf B, di mana BPJS Kesehatan membayarkan biaya rumah sakit dikurangi urun biaya yang dibayarkan pasien. Meski belum mendapatkan informasi utuh, masyarakat tetap khawatir adanya rencana penambahan biaya ini. Kalau memangnya ada tambahan, mungkin dari pihak pemerintah juga apa gimana, kemungkinan harus dikasih solusi ke masyarakat juga gitu loh. Kalau menurut saya sebagai orang kecil gini ya kurang setuju lah. BPJS Watch menyarankan Kementerian Kesehatan menunda aturan baru ini. Apalagi Permenkes ini sudah meresahkan masyarakat karena tidak disertai aturan yang detail dan jelas, misalnya pada bagian mana yang masuk kategori penyalahgunaan layanan kesehatan. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.